Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tugas kritik artikel. Apakah judul artikel sesuai dan jelas? Judul artikel analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Terlihat sesuai dan jelas. Judul tersebut memberikan gambaran tentang topik yang akan dibahas, yaitu analisis mengenai dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Judul ini cukup menggambarkan fokus artikel dan memberi pembaca harapan tentang isi yang akan dijelaskan. Yang kedua, apakah isi abstrak tergambarkan dengan spesifik, representatif dengan isi artikel, dan dibuat dengan format yang benar? Jawabannya, isi abstrak tidak tergambarkan dengan spesifik. Terdapat klaim tentang dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia. Tetapi tidak ada informasi yang spesifik mengenai bagaimana dampak tersebut terjadi. Abstrak seharusnya memberikan ringkasan tentang temuan utama atau hasil analisis yang dijelaskan secara lebih rinci. Tidak jelas apakah abstrak ini mencerminkan secara representatif isi artikel secara keseluruhan. Abstrak hanya memberikan gambaran umum tentang tujuan penulisan dan metode penelitian yang digunakan, tanpa menyebutkan hasil atau temuan khusus yang ditemukan. Yang ketiganya, abstrak tidak mengikuti format yang umum digunakan dalam penulisan abstrak ilmiah. Seharusnya terdiri dari beberapa bagian yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan artikel. 3. Apakah tujuan penelitian atau artikel dipaparkan dengan jelas? Artikel tersebut memberikan gambaran umum tentang pentingnya kebijakan fiskal dalam mengembangkan ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Namun, artikel tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan penelitian atau artikel dengan jelas. Sebaiknya penulis artikel menyediakan 1 atau 2 kalimat yang secara langsung menyatakan tujuan penelitian atau artikel yang akan dibahas dalam teks. Misalnya, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 4. Apakah ide atau isu yang diangkat relevan dan penting? Ide atau isu yang diangkat dalam artikel tersebut relevan dan penting karena dapat membantu kita dalam memahami analisis dampak dari defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Apakah desain dan metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Yang pertama, artikel ini tidak memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan, termasuk desain penelitian yang digunakan dan metode yang diterapkan. Bagi pembaca, sulit untuk menilai apakah desain dan metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, sebaiknya menyediakan informasi yang lebih jelas tentang penelitian yang dilakukan, termasuk desain penelitian dan metode yang digunakan. Hal ini akan membantu pembaca dalam menilai kevalidan hasil penelitian. 6. Jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen, apakah metode tergambarkan dengan jelas? Apakah cukup detail jika waktu-waktu penelitian tersebut diulang? Dalam artikel tersebut tidak terdapat informasi yang menjelaskan apakah penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen. Oleh karena itu, metode penelitian tidak dijelaskan secara jelas dan tidak cukup detail jika penelitian tersebut diulang. Penulis harus menyertakan bagian yang menjelaskan dengan jelas dan rinci tentang metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut. Hal ini akan memberikan kejelasan kepada pembaca tentang pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan. Yang ketujuh, apakah ditemukan kesalahan atau error atas fakta dan interpretasi hasil penelitian? Jawabannya, terdapat beberapa kesalahan dan error atas fakta dan interpretasi hasil penelitian yang perlu dikritik. Salah satunya, ketidakjelasan sumber referensi. Artikel ini mencantumkan beberapa kutipan tanpa menyebutkan sumber referensi yang akurat. Penting untuk menyertakan sumber referensi yang jelas dan dapat diverifikasi agar pembaca dapat memeriksa kebenaran klaim-klaim yang disampaikan. 8. Apakah pembahasan terhadap hasil atau temuan relevan? Tidak disebutkan secara eksplisit hasil atau temuan yang spesifik dari analisis dan yang dilakukan terhadap dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia.
Hal ini membuat sulit untuk menilai relevansi pembahasan terhadap hasil atau temuan yang dimaksud. Pembahasan sebaiknya lebih fokus pada hasil dan temuan analisis yang relevan, serta dijelaskan dengan cara yang lebih terstruktur. Hal ini akan memungkinkan pembaca untuk memahami secara jelas bagaimana defisit anggaran berdampak pada ekonomi makro di Indonesia. 9. Apakah penulis atau peneliti menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian? Apakah penelitian menggunakan kepustakaan yang tidak relevan? 1. Terdapat beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian seperti Sugiono, kebijakan fiskal, pemikiran, konsep, dan implementasi, Jakarta, Kompas 2003. 2. Namun, ada beberapa sumber yang tampaknya tidak relevan atau memiliki keterkaitan yang kurang jelas dengan topik penelitian seperti Ahmed 2010, kebijakan fiskal, diunduh pada tanggal 5 Juli 2010 jam 20 WIB. Saran untuk penulis atau peneliti adalah pastikan sumber yang digunakan secara konsisten relevan dengan topik penelitian. Gunakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas akademik seperti buku, jurnal ilmiah, atau publikasi resmi pemerintah. 2. Hapus sumber-sumber yang tidak relevan atau kurang terkait dengan topik penelitian. Ini akan membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi artikel. Apakah ditemukan ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau sebaliknya tidak dipaparkan? Dalam artikel tersebut terdapat beberapa ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau tidak terpaparkan secara detail. Beberapa saran revisi yang lebih spesifik adalah: yang pertama, sistem ekonomi. Lebih rinci, jelaskan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi peran pemerintah dalam proses pembangunan. Dan yang kedua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jelaskan dengan lebih detail perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta contoh konkret dari kebijakan tersebut yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 11. Apakah beberapa bagian artikel yang masih dapat dipaparkan lebih lanjut atau perlu disederhanakan dan dipadatkan atau mungkin dihapus? Pada bagian pendahuluan artikel tersebut terdapat beberapa bagian yang mungkin dapat dipaparkan lebih lanjut. Contohnya, penjelasan tentang sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi. Bagian ini dapat dijelaskan secara lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Selain bagian-bagian yang dapat dipaparkan lebih lanjut, dalam artikel ini juga terdapat beberapa bagian mungkin perlu disederhanakan dan dipadatkan agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Misalnya, beberapa kalimat memiliki pengulangan atau penjelasan yang berlebih yang dapat dihapus untuk memperbaiki alur pembacaan. Yang ke-12, apakah pernyataan penulis atau peneliti jelas atau challenging atau malah ambigu ya? Maaf, ulang. Yang ke-12, apakah pernyataan penulis atau peneliti jelas atau challenging atau malah ambigu? Dalam artikel tersebut terdapat beberapa pernyataan yang dapat dikritik terkait kejelasan dan keambiguan, seperti pernyataan desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk reformasi kebijakan anggaran. Yang pertama, kritik. Pernyataan ini terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan pertama, kritik. Pernyataan ini terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan kritik. Pernyataan ini terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi terhadap defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, saran. Penulis dapat memberikan definisi yang lebih rinci tentang desentralisasi fiskal dan menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kebijakan anggaran, termasuk dampaknya terhadap defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Penulis juga dapat menyertakan contoh atau studi kasus yang relevan untuk mendukung argumen tersebut.
13. Apakah asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti? Asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti dalam artikel ini dapat diidentifikasi antara lain: 1. Sistem ekonomi mempengaruhi peran pemerintah dan kebijakan yang dilakukan dalam proses pembangunan suatu negara. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, dan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. 3. Kondisi eksternal seperti krisis global dan fluktuasi harga minyak dunia berdampak pada perekonomian suatu negara. 14. Apakah penulis atau peneliti telah objektif pada pembahasan hasil? Pada bagian artikel yang diberikan terdapat beberapa poin yang dapat dikritis terkait objektivitas penulis atau peneliti dalam pembahasan hasil. Contohnya, tidak seimbangan pendekatan. Artikel ini mencoba untuk menggabungkan beberapa pendekatan dan argumen yang tidak selalu konsisten. Misalnya, penulis mencampurkan isu-isu global seperti krisis ekonomi global dengan isu-isu internal Indonesia tanpa memberi keterkaitan yang jelas antara keduanya. Bagi penulis, penting untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam mempresentasikan argumen. 15. Apakah kesimpulan jelas, singkat dan padat, serta merefleksikan temuan atau hasil penelitian. Kesimpulan pada artikel tersebut tidak cukup jelas dan padat. Artikel tersebut seharusnya merefleksikan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Namun kesimpulannya lebih banyak membahas tentang konsep kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal tanpa mengaitkannya dengan dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Kesimpulan yang disajikan seharusnya lebih spesifik dan berfokus pada temuan dan hasil penelitian terkait dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.